wabarakatuh. Berjumpa kembali pada video materi kuliah Pendidikan Kewarganegaraan Prodi Pendidikan IPS Unira Malang. Pada video kali ini kita akan membahas mengenai urgensi konstitusi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Mari kita awali perkuliahan hari ini dengan sebuah pertanyaan. Pernahkah Anda mendengar istilah konstitusi? Apa itu sebenarnya konstitusi? Pengertian konstitusi menurut etimologis adalah seperangkat aturan atau hukum yang berkaitan tentang bagaimana pemerintah diatur atau dijalankan. Jadi, konstitusi itu adalah seperangkat aturan atau hukum yang mengatur mengenai pemerintah. Konstitusi berasal dari kata bahasa Prancis yaitu constituer yang berarti membentuk atau pembentukan. Yang dimaksud membentuk di sini adalah membentuk dalam negara. Konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai suatu negara, atau dengan kata lain bahwa konstitusi mengandung permulaan dari segala peraturan mengenai negara. Jadi, dapat disimpulkan konstitusi merupakan segala peraturan yang berkaitan tentang negara. Pembentukan suatu negara atau menyusun dan menyatakan suatu negara dan sebagai peraturan dasar mengenai pembentukan negara dapat dikatakan sebagai konstitusi. Menurut para ahli konstitusi, dari pandangan Richard S. Kay menyatakan bahwa konstitusi adalah pelaksanaan dari aturan hukum atau rule of law dalam hubungan antara masyarakat dan pemerintah. Jadi, konstitusi adalah pelaksanaannya, proses pelaksanaan dari aturan-aturan hukum yang berhubungan antara masyarakat maupun pemerintah. Pendapat lainnya dari Carl Friedrich menyatakan konstitusi merupakan sekumpulan kegiatan yang dibuat oleh dan atas nama rakyat, akan tetapi dikenakan beberapa pembatasan dan berharap dapat menjamin bahwa kekuasaan yang dibutuhkan untuk pemerintah itu tidak disalahgunakan oleh orang-orang yang merupakan tugas untuk memerintah. Jadi konstitusi ini merupakan kegiatan yang diperuntukkan untuk rakyat, oleh rakyat, atas nama rakyat. Tetapi konstitusi juga tidak terlepas dari pembatasan kekuasaan oleh seseorang yang menduduki pemerintahan, sehingga tidak terjadi kesalahgunaan wewenang. Pendapat lainnya dari Khairul Anwar menyatakan bahwa konstitusi merupakan fundamental law atau dasar hukum mengenai dasar dari segala hukum mengenai pemerintahan dalam suatu negara dengan nilai-nilai fundamentalnya atau nilai-nilai dasarnya. Jadi menurut Khairul Anwar ini konstitusi adalah dasar hukum, landasan hukum dari pemerintahan dari suatu negara. Sedangkan pendapat dari Sumantri menyatakan bahwa konstitusi merupakan naskah yang berisikan suatu bangunan negara dan sendi-sendi dari sistem pemerintahan. Jadi konstitusi itu berupa teks yang berisikan tentang bangunan negara, sistem-sistem pemerintahan. Menurut Herman Helle menyatakan bahwa konstitusi adalah mencerminkan kehidupan di dalam masyarakat sebagai suatu kenyataan, jadi mengandung pengertian politis dan sosiologis. Konstitusi merupakan kesatuan kaidah dalam kehidupan masyarakat, jadi mengandung arti yuridis. Selain itu, konstitusi yang ditulis dalam suatu naskah sebagai undang-undang yang tertinggi yang berlaku dalam suatu negara.
Jadi menurut Herman Hale menyatakan bahwa konstitusi itu bisa mengandung muatan politis, sosiologis, serta merupakan kesatuan kaidah yang berarti dalam arti yuridis dan undang-undang tertinggi, dasar tertinggi dalam suatu negara. Fungsi konstitusi bagi suatu negara adalah untuk membatasi atau mengendalikan kekuasaan penguasa agar dalam menjalankan kekuasaannya tidak sewenang-wenang terhadap rakyatnya. Jadi konstitusi itu fungsi pertamanya adalah membatasi, mengendalikan kekuasaan penguasa agar tidak terjadi penyelewengan. Yang kedua adalah untuk memberikan suatu rangka dasar hukum bagi perubahan masyarakat yang dicita-citakan terhadap tahap berikutnya. Jadi konstitusi ini bisa berarti landasan hukum atau dasar hukum yang mengatur masyarakat sesuai dengan cita-cita bangsa. Kemudian yang ketiga adalah dapat dijadikan landasan penyelenggaraan negara menurut suatu sistem ketatanegaraan tertentu yang dijunjung tinggi oleh seluruh warga negara. Jadi konstitusi ini juga bisa berperan sebagai landasan dalam menyelenggarakan negara sesuai dengan sistem ketatanegaraan, bisa berbentuk republik, syarikat, atau yang lain. Kemudian yang keempat adalah menjamin hak-hak asasi warga negara. Itu adalah salah satu fungsi dari konstitusi. Nah, dalam perkembangannya konstitusi ini terdiri dari berbagai macam konstitusi. Yang pertama ada konstitusi tertulis, yang berarti adalah suatu konstitusi yang disebut tertulis bila berupa dalam suatu naskah atau documentary constitution. Contohnya Undang-Undang 1945. Jadi landasan penyelenggaraan negara yang tertulis itu merupakan konstitusi tertulis. Sedangkan konstitusi tidak tertulis adalah suatu naskah non-documentary constitution dan banyak dipengaruhi oleh tradisi konvensi. Sehingga dalam hal tersebut penyelenggaraan negara, aturan penyelenggaraan negara atau dasar negara ini berdasarkan tradisi konvensi yang tidak tertulis seperti norma ataupun adat istiadat. Yang ketiga adalah konstitusi fleksibel, di mana konstitusi ini dapat diamandemen atau mengalami perubahan tanpa adanya prosedur khusus. Jadi konstitusi ini bisa dirubah kapanpun tanpa ada prosedur khusus. Ciri-cirinya adalah bersifat elastis, artinya dapat disesuaikan dengan mudah dengan kondisi sekarang yang mengalami perkembangan yang cepat, dan dinyatakan dan dilakukan perubahan adalah mudah sering mengubah undang-undang. Yang keempat adalah konstitusi rigid atau kaku, di mana konstitusi ini mensyaratkan suatu prosedur khusus dalam melakukan amandemen atau perubahan konstitusi. Ciri-ciri konstitusi rigid ini adalah memiliki tingkat dan derajat yang lebih tinggi dari undang-undang dan hanya dapat diubah dengan tata cara khusus atau istimewa. Biasanya konstitusi ini merupakan dasar tertinggi dari segala hukum dalam tatanan negara. Konstitusi yang kelima adalah konstitusi derajat tinggi, di mana konstitusi ini memiliki kedudukan yang tinggi dalam negara, tingkat peraturan perundang-undangannya. Jadi setelah dasar konstitusi utama atau dasar yang utama, kemudian ada beberapa peraturan perundang-undangan di bawah atau setingkatnya memiliki kedudukan tinggi
dan dipatuhi oleh peraturan setelahnya. Kemudian ada konstitusi tidak derajat tinggi, di mana konstitusi yang tidak memiliki kedudukan atau serta derajat seperti konstitusi derajat yang tinggi. Berarti ini seperti peraturan perundang-undangan berupa turunan seperti Perpres dan lain-lain. Kemudian konstitusi negara serikat, di mana suatu negara serikat terdapat pembagian kekuasaan antara pemerintah federal atau pusat dengan negara-negara bagian. Jadi konstitusi ini berupa negara serikat yang terdiri atas dua pemerintahan, yaitu pertama pemerintahan federal atau pusat dengan negara-negara bagian, di mana negara-negara bagian ini dapat mengolah dan mengatur tata negara mereka sendiri-sendiri. Kemudian ada konstitusi negara kesatuan, di mana suatu negara ini terdiri dari penyatuan dari beberapa wilayah menjadi satu negara, di mana semua kekuasaan berada di tangan pemerintah pusat dan diturunkan ke pemerintah daerah. Seperti contohnya negara kita, Indonesia, ini adalah mengandalkan konstitusi negara kesatuan. Selanjutnya ada konstitusi sistem presiden, pemerintahan presidensial, di mana ciri-ciri antara lain adalah presiden memiliki kekuasaan nominal sebagai kepala negara, tetapi juga memiliki kedudukan sebagai kepala pemerintahan. Jadi presiden tidak hanya selaku sebagai kepala negara, tetapi juga bertindak sebagai kepala pemerintahan. Presiden dipilih secara langsung oleh rakyat ataupun dewan pemilih. Ketiga, presiden tidak termasuk pemegang kekuasaan legislatif, karena di dalam kekuasaan legislatif ini dipegang oleh dewan legislatif, dan tidak dapat memerintahkan terjadinya pemilihan umum, karena dalam peraturannya konstitusi sistem pemerintahan presidensial ini pemilihan umum diselenggarakan oleh lembaga khusus tentang yang mengatur penyelenggaraan pemilihan umum. Terakhir adalah konstitusi sistem pemerintahan parlementer, di mana memiliki ciri-ciri pertama, kabinet dipimpin oleh Perdana Menteri selaku kepala pemerintahan. Anggota kabinet sebagian atau seluruhnya dari anggota parlemen. Presiden dengan saran atau nasihat Perdana Menteri dapat membubarkan parlemen dan memerintahkan diadakannya pemilihan umum. Nah, setelah kita mengetahui konsep, pengertian, macam-macam konstitusi, apa urgensi konstitusi dalam suatu negara? Menurut Hamid S. Atamini yang menyatakan bahwa pentingnya suatu konstitusi adalah sebagai pemberi pegangan, pembatas, sekaligus bagaimana kekuasaan negara itu dijalankan. Jadi konstitusi ini mengatur segala sistem tata kelola negara atau penyelenggaraan pemerintahan negara. Peranan penting konstitusi dalam negara adalah pertama ada tata aturan dalam pendirian lembaga-lembaga permanen. Yang kedua adalah tata aturan dalam hubungan negara dan warga negara dan negara lain. Dan ketiga adalah sumber hukum dasar yang tertinggi. Esensi konstitusi dalam negara adalah membatasi kekuasaan pemerintah sehingga tidak terjadi penyalahgunaan kekuasaan negara. Yang kedua adalah cara efektif dalam membagi kekuasaan, dan yang ketiga adalah perwujudan dari hukum yang tertinggi yang harus ditaati oleh seluruh warga negara. Nah, bagaimana sejarah
perkembangan konstitusi di Indonesia. Sejarah perkembangan konstitusi di Indonesia mengalami perubahan selama 6 kali. Pertama, pada saat Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan oleh BPUPKI pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Konstitusi pertama negara Indonesia ini dirumuskan oleh BPUPKI sejak periode masa pendudukan Jepang dan disahkan setelah Indonesia merdeka pada tanggal 18 Agustus tahun 1945 baru disahkan dan bertahan masa berlakunya sampai 27 Desember 1949 atau berselang 4 tahun Undang-Undang Dasar 1945 ini berganti karena peristiwa yang terjadi dalam perkembangan politik Indonesia awal kemerdekaan. Konstitusi yang kedua adalah Konstitusi RIS atau Republik Indonesia Serikat pada tahun 1949. Konstitusi ini mulai berlaku setelah adanya perjanjian KMB yang menyatakan bahwa Indonesia harus berbentuk negara Republik Indonesia Serikat. Konstitusi RIS ini berlangsung pada tanggal 27 Desember 1949 sampai 17 Agustus tahun 1950 atau hanya berselang 8 bulan. Setelah itu Konstitusi RIS ini digantikan oleh Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950. Undang-Undang Dasar sementara tahun 1950 ini merupakan rancangan penyempurnaan dari Undang-Undang Dasar tahun 1945, di mana undang-undang ini dibentuk oleh Dewan Konstituante dan dirumuskan secara bersama-sama. Pada periode ini juga dikenal sebagai periode Indonesia masa parlementer. Konstitusi Undang-Undang Dasar 1950 ini berlangsung pada tanggal 17 Agustus 1955 sampai 5 Juli tahun 1959, di mana pada masa ini Undang-Undang Dasar 1950 ini dibatalkan atau dibekukan oleh Presiden Soekarno melalui Dekret 5 Juli dan Undang-Undang Dasar dikembalikan dalam bentuk Undang-Undang Dasar 1945. Undang-Undang Dasar 1945 masa Orde Lama ini menjadi perubahan konstitusi yang keempat, dimulai dari Dekret Presiden tanggal 5 Juli tahun 1959 sampai dengan tahun 1965. Pada masa ini, Undang-Undang Dasar 1945 bentuknya masih sama dengan Undang-Undang Dasar 1945 yang disahkan pada tanggal 18 Agustus 1945. Kemudian konstitusi yang kelima mengalami perubahan pada masa Orde Baru, di mana pada masa Orde Baru ini bentuk konstitusi kita mengalami perubahan dan dari tahun 1966 sampai dengan 1998. Dan terakhir, Undang-Undang Konstitusi kita mengalami perubahan kembali atau diamandemen pada tahun 1998 hingga tahun 2004. Nah, apa tujuan konstitusi negara Indonesia? Ada 3 tujuan konstitusi Indonesia. Yang pertama adalah untuk memberikan pembatasan sekaligus
pengawasan terhadap kekuasaan politik, sehingga terhindar dari penyelewengan kekuasaan. Yang kedua adalah konstitusi bertujuan untuk melepaskan kontrol kekuasaan dari penguasa itu sendiri, sehingga terciptalah iklim demokrasi dalam kehidupan masyarakat. Nomor 3, konstitusi bertujuan memberikan batasan-batasan ketetapan bagi para penguasa dalam menjalankan kekuasaannya, sehingga memungkinkan para penguasa untuk tidak menyalahgunakan kekuasaannya atau melebihi batas dari kekuasaannya. Demikian video materi kuliah kali ini. Apabila ada kekurangan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.